Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman walhiqni bis sholihin. Kita berdoa bersama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 38. Okay.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kemarin kita bahas adalah menceritakan tentang Nabi Adam, manusia pertama, khalifah pertama di muka bumi ini. Setelah memerintahkan, semua sudah mengetahui bahwa Nabi Adam itu ternyata mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, maka malaikat diperintah oleh Allah untuk bersujud padanya, artinya menghormati. Sebab malaikat langsung bersujud, tetapi iblis tidak mau. Nah, setelah iblis ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, apa iblis kamu iki sebabe kok ora gelem sujud hormat kepada Adam, apa penyebabnya itu? Qala ana khairum minah, jarene iblis, aku ini lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sedangkan aku diciptakan dari api, lah Adam dari tanah. Wah, itu wis karena kesombonganmu itulah keluarlah dari sana. Keluarlah iblis. Nah, setelah keluar ini diberitahu oleh Allah, Adam, kamu di sini bersama istrimu di surga ini. Silahkan kamu makan, nikmati apa yang ada di sini. Cuma satu, ini pohon ini jangan kau dekati. Dekat itu. Itu menunjukkan bahwa ini dekat. Nah, ternyata setelah itu dibujuk rayu oleh si iblis. Kamu kalau kamu tidak mau makan ini, maka kamu akan turun ini. Pasti kamu tidak kamu akan turun ke dunia. Tidak ada di sini, tidak langgeng kamu di sini, ini di surga. Oleh karena itu makanan ini supaya kaum langgeng di situ. Dan bersumpah juga itu si iblis itu, bersumpah. Akhirnya tertipulah si Adam itu dengan istrinya menyicipi buah khuldi itu. Nah, seketika itu langsung itu dijelaskan di dalam surat surat Al-A'raf 22 itu, dijelaskan dalam surat Al-A'raf 22. Maka setan itu membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai, keduanya ya, bukan salah satu, keduanya buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mulai jauh wis. Begitu Nabi Adam memakan buah khuldi, jauhlah Allah. Jauh, Allah menjauh, Adam jauh dari. Nah, disitulah. Nah, setelahnya itu, baru Nabi Adam itu diberitahu oleh Allah, fa akhraja minha fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nah, itu sudah menjadi biasa bahwa manusia setelah dia melakukan perbuatan dosa pasti ada apa? Penyesalan. Pasti ada penyesalan. Nah, sekarang penyesalanku tergantung dari faktor manusianya. Kalau manusianya masih dia bisa mengendalikan fatakwaha, ya, maka dia akan memohon ampunan kepada Allah. Tetapi kalau manusia dikuasai fujuroha, keburukan, maka dia akan semakin jauh. Ya, begitu kan jauh antara Allah dengan Nabi Adam, itu jauh. Nah, baru diilhami oleh Allah semua itu. Padha karo jenengan kadang-kadang mari tukaran getun kan? Getun itu memang ada di situ, di dalam tubuh manusia itu ono nafsu lawamah namanya. Lawamah ya, betul ya? Nah, lawamah itu getun. Duh, lha apa aku sampe nyelokno kono? Lha apa ngono? Nah, getun ini tergantung dari faktor manusianya. Lek manusianya itu mengikuti fatakwaha, ya toh? Nah, itu maka dia akan bertobat pada Allah. Itulah Nabi Adam diilhami. Maka muncullah itu Nabi Adam ini bertakwa pada Allah, diilhami oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu surat Al-A'raf 23. Itu dijelaskan begitu. Akhirnya mendekatlah Allah, dia kembali kepada Allah. Nah, ini fatalaqa adam bi kalimatihi, fatalaqa adamu mir rabbi
mir rabbi bi kalimatir fatalaqa adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat diilhami itu oleh Tuhan. Itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat. Fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Lah itu. Tapi coba saya jelaskan sekarang. Tobat itu fataba itu artinya kembali. Ya toh? Jadi fataba alaihi mau kembali sapa Allah. Jadi Nabi Adam dekat begini, Allah jauh. Nabi Adam jauh. Begitu tobat kembali, jika kembali Allah kembali. Nah ini maka menerima tobatnya itu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya ia maha menerima tobat. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Bentuk penerimaan tobat Allah kepada Nabi Adam ini, Allah memberikan rahmat kepada Nabi Adam. Nah kembalilah di sana. Baru sekarang dijelaskan oleh Allah. Qulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebelum kita lanjutkan ini saya ingin ombong eling. Jadi orang kalau sudah berbuat dosa itu maka dia itu jauh dengan Allah. Biasanya apa? Mungkin sholat masih bisa terkendalikan, sholat fardu karena dia kebutuhan. Tapi ngaji wis adoh wis. Hal-hal yang lain ini semakin jauh. Semakin jauh dan semakin besar dosa yang dilakukan ini semakin jauh dengan Allah. Itu sudah prinsip. Mulanya kadang-kadang saya sendiri kalau kok berat sekali sih untuk melakukan kebaikan, dosaku ini wakeh banget dosanya, semakin banyak dosanya semakin jauh dengan Allah. Gitu. Kadang-kadang ono to kan males banget sholat tahajud, males, seneng mungker itu bisa juga Allah itu sudah bosan melihat manusia karena sudah gemar dengan dosa-dosa, kan gitu toh jarine Ebit. Nah itu itu begitu, itu bisa tetapi. Nah baru setelah turun itu dikandani karo Allah Adam, qulna bitu minha, nah saiki turunlah kalian daripadanya, turunlah kemana? Dari surga ke dunia, ke dunia jami'an semuanya. Siapa itu sing menggoda setan itu, dan kamu dan istrimu semua turunlah kamu ke dunia. Fa innama, ya, kemudian jika ya toh, kamu di dunia nanti ya toh, ya'tiyannakum minni hudan, datang petunjukku kepada kalian. Jadi ini nanti kamu di dunia akan anak beranak, akan berkembang biak buahnya itu. Lah anak cucumu ini nanti apabila datang petunjukku kepada kalian, apa petunjuknya? Berupa kitab suci dan rasul yang menjelaskan kitab suci itu. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku kitab suci itu, ya toh, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, niscaya tak ada kekhawatiran atas mereka, tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Apa takut itu? Takut itu adalah kegelisahan hati terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Takut, aku wedi. Nah itu sedih itu kegelisahan hati terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi. Duh sedih apa? Duitku hilang, itu sedih. Jadi orang-orang yang mengikuti petunjukku, beriman itu dan mengamalkan petunjukku itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, niscaya ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Itu. Dan sampai sekarang kalau kamu mengikuti tuntunan Allah tidak ada rasa takut. Ya toh. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, adapun orang-orang sing nolak, menutup hatinya, tidak mau menerima, wa kadzdzabu dan mengo, mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha
fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu diterangkan juga di dalam surat Toha ayat 124. Jangan buka itu. Surat Toha itu insyaallah 20. Iku waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nasru yaumal qiyamati a'ma, sampai ayat 127 itu enggak salah. Ya toh? Ya itu coba baca. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus? Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya pada ayat-ayatnya. Dan hanya sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Itu jadi kalau mengoyom di dunia itu sempit, bingung. Itu bingung. Nah, mulanya ada rumus, siapa yang takut kepada Allah, siapa yang tidak takut kepada Allah, dia merasa takut baik kepada dirinya atau kepada apa wetone apa itu? Ceplone, wetone cuplake atau ayang-ayangannya. Tapi siapa yang takut, maka dia tidak takut kepada siapapun. Siapa yang takut kepada Allah, maka mereka tidak takut kepada siapapun. Tapi kalau mereka tidak takut kepada Allah, maka dirinya akan takut, nang ayang-ayangannya takut. Nah itu loh Pak. Nah di situ itu. Nah ini ceritanya Nabi Adam sudah selesai. Turunlah di dunia, berkembang, turunlah seperti kita ini. Nah itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi, sing sapane wong mengo saka peringatane Allah, maka uripe ndek donya ora penak, sempit uripe. Apanya yang sempit? Bisa juga rezekine, bisa juga atine, gak ono ketenangan, bingung karepe dhewe. Besok ono di akhirat dikumpulno dalam keadaan buta, itu. Ah, ini sekarang kelanjutannya. Jadi yang pernah saya sampaikan bahwa di dalam surat Baqarah itu diterangkan juga kesalahpahaman orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel tentang pemikirannya. Maka di sini dijelaskan oleh Allah. Nah, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil, hai Bani Israil. Siapakah Bani Israil itu? Bani Israil itu adalah keturunan Yakub. Siapakah Yakub itu? Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Siapakah Nabi Ishak itu? Anaknya Nabi Ibrahim dengan ibu Dawiyah itu anaknya siapa? Dawiyah Elvi Sukesi. Nah, yo apal. Nah itu. Nah ini. Jadi Ishak itu namanya anak putranya Nabi Ibrahim dengan istri yang namanya Sarah. Ada? Nah inilah yang dikandani oleh malaikat, 12 malaikat di saat akan menghancurkan negeri Lut itu tadi, orang Sodomi, mampir nanggene Nabi Ibrahim bengi-bengi, dikandani him, kamu akan dikaruniai seorang anak dengan istri sampai bojone, mosok sih ngaku wis tuwa ngene dikate hamil ngono. Itu. Nah, itu ditunjukkan. Ini Bani Israel. Nah, Nabi Yakub itu punya istri 4. Nah, punya istri 4. Yang pertama adalah jenenge Laya. Laya itu mempunyai anaknya nama 6, ya toh. Pertama Robin, Samun, Lawai, Yahuda, Yasika dan Zabulon. Itu. Terus bila meneh ono duwe meneh bojo jenenge Rahil. Mempunyai anak 2 yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Oh, ada lagi Zalfah, itu mempunyai anak Jad dan Ashir. Ada juga Balhah,
Iku punya anak. Jadi jumlahnya anaknya Nabi Yakub itu 12. Nah, istrinya papat pakai. Nah, inilah termasuk keturunan Yakub, Nabi Yakub, Bani Israel itu. Dan Bani Israel itu turun itu banyak nabi-nabi yang ada, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu turun itu banyak sekali. Jadi para nabi utusan Allah itu banyak yang diturunkan di Bani Israel itu. Wah, dimuliakan. Bani Israel itu apa sih? Bani Israel itu adalah yang dimuliakan oleh Allah. Bani Israel itu. Nah, itu Bani Israel itu adalah negeri yang dimuliakan, kaum yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu Bani Israel. Nah, di sini diingatkan kali, "Udkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum." Ingatlah akan nikmat karuniaku yang telah kuberikan kepada kalian. Apa nikmatnya? Itu banyak sekali itu. Pertama, kalau nenek moyangnya diselamatkan oleh cengkraman Fir'aun, ya, dimenangkan. Oh, diberikan macam-macam, orang di padang pasir diberikan manna salwa, terus tidak membutuhkan air, dikeluarkan air di padang pasir, itu banyak itu. Ya, lah, bagi keturunan ini, keturunan Bani Israel itu diberikan kenikmatan apa saja, termasuk banyak juga seorang nabi-nabi yang turun di situ. Ya, itu tokoh-tokoh. Loh, apa hubungannya seorang anak dengan nenek moyangnya yang hebat-hebat ini? Paling tidak jenengan anak wong sugih itu, bapak mati, mbok mati, kabeh mati iki, apa yang jenengan rasakan? Warisane, kemuliaan itu ada. Paling tidak namanya tinggi. Wow, Pak Hafid anake apa? Wali kota. Loh. Ya kan begitu toh? Itu paling tidak begitu. Itu kenikmatan itu yang diberikan oleh Allah. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Apa janjinya itu? Karena mereka itu sudah melihat kitab suci Tauratnya dan Injil itu. Di dalam kitab Taurat itu disebutkan nama Muhammad, nama Ahmad, yang termasuk utusan yang terakhir dengan menyampaikan kitab suci Al-Quran itu. Itu dia sudah berjanji itu, dan dia akan mengikuti. Dia berjanji akan mengikuti. Mengapa dia mengikuti? Karena dia sangat mengharapkan Nabi Muhammad itu lahir itu. Karena dia akan mengikuti karena dia itu suka bertengkar dengan yang lain. Tentu kalau aku mengikuti dibela oleh Rasulku, maka itu. Ternyata Rasul yang lahir Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel, tapi orang Arab. Jadi orang Arab disinilah, sehingga dia kecewa, tidak mau itu. Nah, ini penuhilah janji kalian yang akan mengikuti itu. Wa aufu bi'ati, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Ufi bi'atikum, niscaya ku penuhi pula janjiku kepada kalian. Apa janjinya Allah? Akan memberikan pahala, memberikan rahmat, dan memasukkan surga. Tapi karena dia itu tidak mau memenuhi janji itu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada kalakulah kalian harus takut. Ya toh? Karena Allah yang menciptakan kamu, Allah yang membimbing kamu, Allah yang menyelamatkan kamu, maka mestinya kamu harus takut kepada Allah. Nah, itu baru. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian kepada apa yang kuturunkan, yakni Al-Quran. Nah, ini musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada beserta kalian, yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Atau percaya kalian pada apa yang kuturunkan, yaitu Quran, di mana Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada pada dirimu. Loh, mestinya dia itu harus mengikuti Quran. Kenapa? Kalau Quran mengatakan Quran ini tidak sama dengan kitab Taurat dan Injil, ini gak perlu kamu ikut Quran. Ya toh? Karena ini sama, berarti yang menciptakan Taurat itu Allah, yang menurunkan Taurat itu Allah, menurunkan Injil pun juga Allah.
Maka begitu Quran ini disamakan dengan itu, dia ini harus mengikuti Quran ini sebenarnya. Secara logika begitu. Ya toh? Tapi dia tidak mau. Lah ini perbedaan. Jadi orang Islam dengan orang Yahudi dengan orang Nasrani, kalau orang-orang Islam itu mengakui kebenaran kitab Taurat dan kitab Injil. Ya toh? Mengakui bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sekarang. Sehingga banyak kitab-kitab suci yang mestinya itu dijelaskan, itu ada Nabi terakhir Nabi Muhammad dirubah oleh mereka. Itulah Pak, itu persoalannya di sana. Jadi mestinya dia itu mesti secara logika, karena ini sama membenarkan Quran itu membenarkan kitab kepada kitabmu itu, maka kamu harus itu, berarti ada penyempurnaan. Begitu loh. Logikanya, akalnya begitu. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, yang saling tampil utama untuk menentang itu. Ini di Madinah. Padahal kamu tahu kitabmu itu menjelaskan bahwa itu adalah dibenarkan oleh kitab suci Quran. Dan mengakui di dalam kitabmu adalah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Nah itu. Wala tastaru, dan janganlah kalian jual bi ayati ayat-ayatku sama nangkolida dengan harga yang rendah. Apa itu maksudnya? Jangan kamu mengesampingkan ayat ini demi kepentingan duniamu. Ini jangan salah memahami. Jangan berarti burui wong mulang ngaji itu gak boleh. Oh tidak, bukan begitu maksudnya. Ya toh, boleh kalau jenengan memanggil orang-orang apa jenenge untuk memanggil guru privat ngajar jenengan abata dan sebagainya sampai bisa jenengan memberikan honor kepada mereka, wajar. Jadi yang dimaksud di sini ini menyampingkan Quran cuma ditukarkan dengan kepentingan dunia, itu yang tidak boleh. Ya pada karo ayat 187 surat apa Al-A'raf. Watlu alaihim naba'alladzi atainau ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Seorang ustadz sing dia iku mengesampingkan kitab sucinya itu demi mengejar keuangan itu, tidak memperdulikan halal dan haramnya. Itulah. Maka orang yang seperti itu dikatakan oleh Quran seperti anjing. Lah itu yang tidak boleh. Jangan kamu wa iya ya fattakun, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Hindarilah kamu dari segala perbuatan yang bisa menimbulkan kesengsaraan bagimu. Baru itu satu yang diingatkan oleh Allah. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian campur aduk. Apa itu yang hak dan yang batil ini, Pak? Ini penyesat-penyesat itu senengane mencampur adukkan antara kebenaran dan keburukan. Ini penyesat-penyesat itu. Ya toh, dicampur. Ini budaya, ini dijadikan satu. Wah, gak bener wis. Itu tidak boleh, jangan. Kenapa demikian itu? Banyak juga orang-orang Yahudi itu banyak juga dia itu menyanjung Rasulullah, tapi di akhir kalimat itu disisipkan bahwa Rasul itu begini. Itu menjelekan. Propagandanya apik, kebenaran yang disampaikan di akhirnya begitu. Lah baru-baru ini ditemukan ada jailun diganti jahilun. Itu sudah berbeda di dalam Quran. Nah itu ada yang demikian itu. Jailuna itu sebenarnya ayat surat Kahfi ayat 8 kalau tidak salah. Itu ayat Kahfi jailuna itu diganti jahilun. Nah itu disisipkan itu. Jadi kebenaran yang banyak diceritakan itu. Tetapi mereka ternyata menyisipkan keburukan itu. Banyak sekali. Wah, Rasul itu adalah manusia hebat sedunia. Tetapi sayangnya Rasul itu punya istri yang banyak. Jadi podo karo Presiden Soekarno, kalau semalam tidak hubungan itu maka dia tidak bisa tidur. Macam-macam. Itu Masya Allah, itu macam-macam. Itulah, itu mencampur adukkan itu. Yang kedua di sini yaitu wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa taktumun, kalian sembunyikan yang hak itu.
Jangan kalian sembunyikan yang hak ini. Ini banyak Pak Ustadz itu. Tidak mau terbuka dia. Kenapa? Karena takut kehilangan masa. Ya toh? Dia kadang-kadang menyampaikan sesuatu ini disesuaikan dengan siapa yang undang. Gitu loh. Jadi dia itu bisa dikendalikan dengan amplop. Banyak enggak itu? Banyak, tidak mau terbuka itu. Ya toh? Karena temannya ini melakukan ini, maka dia tidak berani mengatakannya demikian itu. Ini tanggung jawab mereka itu Pak. Banyak sekali, ojo disembunyikan. Padahal itu menyembunyikan kebenaran itu sangat dibutuhkan oleh umat kebenaran itu. Nah ini sekarang banyak Pak. Ini termasuk jenengan kalau mengetahui sesuatu hal yang menjadi persoalan, bahwa jenengan tahu persis persoalan itu biasanya waris, gitu. Tetapi jenengan begitu gegeran di antara keluarga, jenengan agak bisa aku menengahi lapo. Nah itu tidak boleh Pak. Berarti aku menyembunyikan kebenaran. Padahal diharapkan ada seseorang yang bisa menerangkan kebenaran itu sehingga bisa damailah di antara keluarganya. Tapi dia tidak. Ini tidak boleh. Diwanti-wanti karo Gusti Allah. Ya toh, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yaitu sedangkan kalian mengetahui bahwa kebenaran itu sangat dibutuhkan oleh orang, jangan kamu sembunyikan. Ya toh, kepandaianmu jangan kamu sembunyikan. Mulane angkamul buyut ila antau dirubung semut itu elek Pak. Aku duwe ilmu begini wis tak wirid dhewe di omah. Ya toh, sampai buyutan gak disampaikan, gak diajarkan, tidak boleh. Nah itulah itu. Jangan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kebenaran itu sangat dibutuhkan oleh umat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrokin, dan dirikanlah selanjutnya, dan dirikanlah sholat, ya toh, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat, hubungan baik kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Coba sekarang orang yang ada di akhirat itu dia minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia untuk apa itu? Sedekah, bersedekah. Apakah dia punya hartanya? Tidak. Apa yang dimaksud? Berbuat baik kepada sesama manusia, maksudnya begitu. Kebaikan seseorang manusia dengan manusia itu diwujudkan dalam bentuk sedekah. Kebaikan manusia dengan sang penciptanya diwujudkan dalam bentuk sholat dan baca Quran. Itu sebenarnya itu loh Pak. Jadi mereka itu akan melakukan kebaikan kepada sesama umat itu. Maka itu warka'u ma'arrokin, dan rukuklah, taatlah bersama orang-orang yang rukuk. Taat kepada tuntunan-tuntunan agama itu. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atakmurunan nasa bil birri, mengapa kamu menyeru orang lain berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri hingga kamu mengabaikannya dan tidak mau percaya kepada Allah. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab. Lah ini ojo dadi makelar Pak. Ya toh? Makelar iku lho, koyo makelar dik tumpang itu Malang. Wong numpak kabeh ana dik Malang jebret makelare. Itu ojo ngono. Kenapa begitu itu? Ini bukan sistem makelar Pak. Gitu loh. Jadi melok pisan nek kono iku gitu loh. Menganjurnya, ayo kita kembangkan, ayo kita ramaikan masjid, ayo, tapi awake dhewe muncret. Sopo iku pikiran opo iku telo pikiran iki, gitu. Nah itu. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab. Tahu itu, afala taqilun, tidakkah kamu pikirkan itu? Itu jangan itu, masya Allah itu. Ya di sinilah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Wasta'inu, mintalah pertolongan Muhammad bis-sabri, dengan jalan bersabar. Ya toh? Ya toh, was-shalah, dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya iya, apa yang dimaksud itu? Salat itu lakabiratun, amat berat, illa 'alal khashin, kecuali orang-orang yang khusyuk.
Bagaimana untuk melakukan sholat yang khusyuk itu? Dilanjutkan, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang yakin annahum mulaku rabbihim, bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka, mati. Jadi orang sholat dengan sholat ngajiku katakan namanya itu rasakan bahwa kamu hanya cuma ini yang terakhir aku itu. Nah, ini tadi kemarin saya dibel sama teman saya bahwa di Besuki itu namanya Sugiantoro, Haji Sugiantoro. Beliau bal-balan kemarin Mariasar bal-balan di Tajinan, ya tak? Di Tajinan. Bal-balan dadak kesambet, jadi wong-wong kesambet. Kesambet semaput bal-balan iku sebab bareng ngono digawa nang puskesmas, di perjalanan meninggal dunia. Loh, coba. Padahal pada saat dia berangkat, ayo tak lawani. Berangkat begitu toh, sepatuan, celonoan cekak dan sebagainya. Ternyata mulai mati. Lah itulah. Jadi seolah-olah kamu, supaya kamu bisa khusyuk, katakan rasakan bahwa inilah sholatku, ini ngajiku yang terakhir kali. Mari ngono kita ketemu dengan Allah. Itu. Nah, itu wa innaha iku bisa lakabiratun lakos alladzina yazunnuna annahum mulaku, dan orang yakin annahum mulaku, bahwa mereka akan menemui Tuhan, mati, ya ta, wa annahum ilaihi turja'un, inna ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya di akhirat itu. Ya, baru ya bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya bani Israil, hai bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, ya toh? Wa anni faddaltukum, dan ingatlah pula bahwa aku telah mengistimewakan kamu. Lah inilah di antara makhluk pinter, sampai saiki kan pinter itu Bani Israel itu pinter. Alal alamin, atas penduduk dunia itu, alamin penduduk semua alam kabeh itu diberikan kenikmatan kembali. Jadi ada orang yang mengatakan, apakah Pak Afid orang-orang Bani Israel memang dijadikan seperti itu, menjadikan contoh umat? Oh tidak, sebenarnya Bani Israel itu adalah manusia yang gunggungan, ya tahu? Karena disayang oleh Allah, dia tidak terima kasih pada Allah, ya tahu Pak. Pada saat di padang pasir diayomi dengan naungan awan, Masya Allah itu dinaungi, dimerdekakan dari cengkeraman Fir'aun, diberikan manna salwa, ya toh, macam-macam itu. Lah karena itu dia tidak mensyukuri, dan lagi dia itu keturunan orang-orang yang baik, para rasul-rasul itu. Tapi mereka ini sembrono dengan itu. Mulanya saya sering sampaikan, ojo mentang-mentang bahwa Allah itu sayang kepadamu, kamu melakukan sewenang-wenang. Ojo mentang-mentang bapakmu sugih, bapakmu, ibumu itu adalah sayang kepadamu sehingga kamu lakukan yang sewenang-wenang. Jangan. Sebab kalau bapakmu, ibumu marah, kamu akan celaka. Jangan membuat sewenang-wenang. Oh Allah sayang karo aku dikai duit akeh dan lain sebagainya. Jangan begitu gitu. Ini bahwa aku telah mengistimewakan kamu alal alamin, atas penduduk dunia. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsharun. Wattaqu, dan takutilah olehmu, ya toh, yaumal la tajzi, suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela nafsun an nafsin, seorang atas orang lain walaupun sedikit pun, wala yukbalu, dan tidak diterima apa minha, daripadanya syafaat, wala yukhadhu minha adlun, dan tidak pula tebusan, wala hum yunsharun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, ini timbulnya ini karena mereka itu sombong, Pak, merasa bahwa dirinya disayang Allah. Buka itu dalam surat Baqarah ayat 80. Ya, buka surat Baqarah ayat 80. Itu ini. Dia dikatakan oleh Rasulullah, bagaimana nanti kamu dimasukkan neraka? Wow, gak wedi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka berkata, lan tamassana, kami sekali-kali takkan disentuh
Apa? Api neraka. An-nar, api neraka. Illa, kecuali ayyamam ma'dudah, selama hari-hari yang terbilang. Ya pada waktu hanya cuma 40 hari. Karena pada saat itu ditinggal Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu, dia menyembah sapi. Paling aku di Lebokno Neraka hanya cuma 40 hari. Dia tidak merasa disentuh karena sayangnya itu. Kul, katakanlah kepada mereka, attakhotum, apakah kamu telah menerima indallah ahdan, janji dari Allah, falan yukhlifallahu ahdahu, sehingga Allah tidak akan menyalahi janjinya. Amitakuluna, kamu hanya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah malah ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui itu. Jadi dia merasa bahwa disayang Allah. Buktinya aku soge, buktinya aku begini, bodoh. Nah, ternyata apa yang dikatakan itu dia takut mati. Lah kalau dia disayang Allah pasti naik surga, mestinya gak wedi mati. Nah, disitulah jadi dia ini adalah mendustakan dirinya itu. Itulah. Jadi karena kesombongan itu dia merasa banyak sekarang itu. Aku alhamdulillah Pak Hafid, aku diparingi gampang lancar ekonomi. Ya toh, gak kurang apa-apa. Ikilah buktine Allah sayang karo aku. Gak ngerti kalau dunia ini akeh wong kafirku dijuju karo Allah. Ya toh? Supaya apa? Supaya disibukkan oleh Allah dengan urusan dunia sampai mati dalam keadaan kafir, sih bingung ngurusi dunyane. Ora sak kober ngaji. Itu banyak sekali itu. Banyak sekali yang seperti itu. Makanya kita jangan sampai meniru. Ambillah contoh ini, ambil peringatan Allah tentang Bani Israel ini. Insya Allah kita selamat. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Adim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.